Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Coba itu cari satu terjemah, kasihan halamannya. Masih di depan nih, 44 46 11 halaman 11 nomor 46. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala, wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha binasiyatihi wa 'alal 'amamati wal khuffaini. Akhrajahu Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu berwudu oleh Nabi, lalu Nabi mengusap ubun-ubunnya dan atas surbannya, wal khufaini dan dua mujahnya. Akhrajahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segini kita bedah. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih berbicara tentang toharah dalam paparan hadis berbicara wudu. Hadisnya dari sahabat Nabi namanya Mughirah bin Syu'bah. Kita maklumi bersama bahwa Nabi punya murid 124.000 orang. Salah satunya namanya Mughirah bin Syu'bah. Beliau ini lahir di Taif. Taif itu dataran tinggi Arab Saudi. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Munirnya menjelaskan kenapa disebut Taif. Taif itu artinya bumi yang tawaf. Jadi saat Nabi Ibrahim berdoa di depan Ka'bah dengan doa diantaranya warzuq ahlahu bisamarati, berikan rezeki penduduk Mekah ini dengan buah-buahan, Allah utus malaikat Jibril alaihi salam untuk ngambil tanah dari Syam, dari Palestina. Daerahnya subur, makanya jadi bahan rebutan. Subur. Diambillah tanah itu dari Palestina, bahasa Betawinya dibetot, diambil. Lalu tanah itu disuruh oleh Allah kepada Jibril untuk dibawa tawaf ke Baitullah. Tanah itu diputerin di Ka'bah sampailah 7 kali putaran. Sesudah kemudian diputar di Ka'bah, lalu Allah suruh malaikat Jibril buang di situ. Maka tanah itu dibuanglah di daerah yang sekarang namanya Taif, satu provinsi di Arab Saudi. Daerahnya subur, dingin. Kalau kita Cianjur, adem, tumbuh-tumbuhan apa aja tumbuh di Taif karena memang buminya tawaf. Disebutlah Taif. Kurang lebih 100 km dari Mekah. Disebut Qurul Muluk, kampungnya raja-raja, tempat ngademnya orang-orang Arab. Begitu, adem karena daerahnya. Nah,
ini sahabat Nabi Mughirah ini lahir di Taif. Beliau ini diplomat yang namanya Mughirah bin Syu'bah, keliling kemana-mana termasuk nyampe juga ke Mesir, ke Iskandaria, bertemu dengan para uskup-uskup Yahudi, sampai pada akhirnya ketika terdengar Islam yang dibawa Nabi Yuna Muhammad SAW pada tahun ke-5 Hijriah, maka Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu masuk Islam, menyatakan keislamannya di tahun ke-5 Hijriah. Artinya yang mana 5 tahun lagi Nabi meninggal dunia, karena Nabi tinggal di Madinah 10 tahun. Nabi ada di Madinah, Mughirah bin Syu'bah masuk Islam. Mughirah bin Syu'bah ikut di dalam rombongan perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-7 Hijriah, bulan Dzulqa'dah. Nabi mau umroh, dicegat oleh orang kafir Quraisy, tidak boleh. Dan beliau pun juga ikut pada perjanjian Hudaybiyah. Beliau juga ikut pada peperangan Yamamah sampai penaklukan perluasan wilayah ke daerah Syam, Yordan, Syria dan seterusnya. Itu beliau ikut membidani, berdakwah, menyebarluaskan ajaran-ajaran Islam. Saking pinternya Mughirah bin Syu'bah, akhirnya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dilantik oleh Sayyidina Umar jadi gubernur di Basra, Irak. Dan Mughirah ini pertama-tama yang mengusulkan supaya Sayyidina Umar dipanggilnya Amirul Mukminin. Beliau jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, khalifah pertama namanya Abu Bakar Siddiq. Dilantik Sayyidina Abu Bakar di Saqifah Bani Sa'idah. Ya, sekarang nempel dengan Masjid Nabawi itu, Saqifah Bani Sa'idah. Disitulah pelantikan Abu Bakar. Kurang lebih 3 tahun. Abu Bakar meninggal dunia jadi khalifah. Lalu kemudian khalifah berikutnya Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar lagi duduk, ditanya oleh Mughirah bin Syu'bah, "Kenapa engkau termenung?" Kata Sayyidina Umar, "Saya bingung pergelaran ini, panggilannya. Bila Abu Bakar khalifatu Rasulillah. Khalifah itu maknanya penerus Rasulullah. Lah, saya ini bakal dipanggil apa? Karena panggilannya panjang. Khalifati Rasulillah. Penerusnya dari penerusnya Rasulullah. Kan panjang manggilnya." Maka kata Sayyidina Mughirah bin Syu'bah, "Antal Amir." Udah Amir aja, Amir. Panggilannya Amir. Begitu, pemimpin. Kata Sayyidina Umar, "Kulluna Amir." Semua kita juga pemimpin. Enggak. Nahnul mu'minun. Kami ini orang mukmin. Anta Amirul Mukminin. Engkau amirnya orang mukmin. Kata Sayyidina Umar, "Ya, ana Amirul Mukminin." Maka mula-mula yang bergelar Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab atas usulan Sayyidina Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah. Lalu di zaman Sayyidina Utsman, Mughirah bin Syu'bah pun masih dijadikan gubernur, tapi dipindah ke Kufah. Kufah itu masih Irak juga sekarang negaranya, wilayahnya. Sampai kemudian pada dinasti Muawiyah, beliau terus menjadi gubernur di Kufah sampai Mughirah bin Syu'bah meninggal dunia di tahun 50 Hijriah. Ini sahabat hebat, luar biasa. Namun karena saking kemana-mana, sedikit beliau menyampaikan hadis Nabi kepada umat.
Mughirah bin Syu'bah, hadis yang tertera dan tersebar dalam kitab hadis ada 136 hadis yang beliau sampaikan kepada umat. Dari 136 hadis materi kita pertemuan ini, kata beliau, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a famasaha binasiyatihi wa 'alal amamah wal khuffaini. Kata Sayyidina Mughirah bin Syu'bah berbicara cara wudunya Nabi. Kata beliau, Nabi itu wudu biasa dari tangan, kumur, wajah, tangan kanan, tangan kiri. Nah, pas kepala Nabi usap ubun-ubunnya aja. Nabi pakai surban yang diputer itu, surbannya nggak dicopot. Beginilah biar gampang. Begitu. Maka Nabi cuma ngusap ini doang. Habis ngusap ini, Nabi ngusap surbannya. Kalau pici putih kayak Guru Abdurrahman nggak apa-apa. Kalau pici hitam, kalau kayak ketum kita rusak. Jadi diusap. Habis ini Nabi begini di surbannya, di itu. Jadi bahasa kampung kita kopiahnya pun juga diusap sama Nabi. Termasuk khuf, mujah. Nanti saya terangin khuf. Ini materi hadis. Lalu apa yang kita ambil karena kajian kita ini hukum? Hadisnya hadis hukum, bukan hadis dakwah. Hadis ini, saudara, yang kita bisa petik satu dari hadis yang kita kaji ini, bahwa dalam wudu tidak mesti seluruh kepala diusap. Sedikit aja udah jadi. Dan ini madhab Syafi'i yang saudara suka kalau wudu. Al-Quran pada surat Al-Ma'idah ayat 6 Allah nyatakan wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Apakah yang dimaksud seluruh kepala kudu diusap, ataukah sebagian daripada kepala juga jadi? Maka Al-Quran itu memberikan penjelasan kepada umat manusia lengkap. Yang rada rumit dipaparkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sunnah dan Alkitab dua instrumen, dua laksana satu, satu laksana dua, tidak bisa dipisah. Sehingga wudu tidak mesti seluruh kepala diusap. Berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Mughirah bin Syu'bah yang hadisnya tertera di dalam kitab Sahih Muslim, cukup mengusap ubun-ubunnya. Maknanya enggak seluruh kepala, sebagian kepala. Tidak dipersyaratkan mengusap seluruhnya. Kenapa? Andailah dalam wudu diwajibkan mengusap seluruh kepalanya, maka Nabi akan mencopot itu kopiahnya, sorbannya. Tapi Nabi tidak, hanya ngusap sini saja, sini saja. Sehingga di dalam wudu yang wajib mengusap mana saja daripada kepala, dan itu pendapat daripada Imam Syafi'i. Berbeda dengan Imam Malik, yaitu mengusap seluruh kepala. Sehingga pada bagian ini dalam kajian umroh dan haji barangkali, agar supaya kita bisa masuk semuanya, bagaimana kondisi, karena dalam mazhab Syafi'i itu mengusap sebagian kepala juga jadi, seperti hadis kita yang kita bedah ini. Sementara dalam mazhab Syafi'i itu yang namanya batal wudu, nyentuh perempuan tuh batal, termasuk nyentuh bini.
karena bukan mahramnya begitu. Perempuan yang haram dinikah itu baru nggak batal. Nah, bagaimana kaitan dengan umroh, tawaf yang sekarang padat, laki juga perempuan juga? Kita tidak bisa bertahan tuh dengan madhab Syafi'i karena saking padatnya kita nggak bisa. Seumpama maka Imam Malik boleh kita megang tangan istri, boleh bersentuhan dengan istri, tidak mengapa, wudunya tidak batal. Tapi cara wudunya seluruh kepalanya kudu diusap gitu, jangan begini doang. Maksudnya kalau kita makan, istilahnya ada warung Padang, ada warteg. Ini biar mudah saja, warteg itu harganya hemat tapi bumbunya begitu. Warung Padang tuh bumbunya kental, kuat dengan rasa, tapi harga juga ikut kental begitu. Kita nggak boleh makan di warung Padang lalu harganya ngotot warteg, nggak nemu, lain sistem. Maka kalau kita pengen megang istri dalam tawaf di Mekah, kita wudhu harus mengikut madhab Malik, tidak bisa dengan mengikut madhab Syafi'i cara wudhunya. Jadi inilah rahmatan lil alaminnya Islam, semuanya bisa terpakai. Dalam madhab Syafi'i, bukti bahwa mengusap kepala tidak seluruhnya, Sayyidina Mughirah bin Syu'bah ngajarin wudhu dan nerangin waktu Nabi wudhu, kopiahnya surban Nabi. Surbannya enggak dilepas, cuman ngusap bagian depan kepala, ubun-ubun. Maka kalau mau nerangkan wudhu terkait kepala, ada 3 pendapat dalam wudhu. 1, mengusap seluruh kepala, itulah madhab Malik. 2, mengusap ubun-ubun, artinya seperempat kepala, itulah madhab Abu Hanifah, kudu seperempat. Yang namanya ngusap, ente tangan tempelin di pala, maka seperempat kepala lah kena tangan kita, kudu segitu. Kata Imam Syafi'i, maksud ubun-ubun bukan ubun-ubunnya, asal kepala, maka begini juga jadi. Siapa yang wudunya begini-gini nih? Sampean semua? Ah, itu namanya madhab Syafi'i, dalilnya ini. Sebab Nabi wudhu tidak seluruh kepala, hanya sunat hukumnya mengusap surban. Sebab Nabi pun surban diusap. Nabi surban diusap. Jadi kalau kita wudhu, picinya enggak dicopot, karena tempat wudhu kerannya enggak ada tempat taruh pici, tempelin aja pici di sini, enggak dikantongin, lalu kemudian pas pala diusap. Ngikut Nabi, ganjarannya besar. Tapi kalau ngusap pici doang nggak jadi, nggak nyetrum. Kalau pici doang, tapi kudu ngusap ini gitu. Kalau pici doang nggak jadi. Tapi sunat agar supaya sempurna, bila kemudian pici itu tidak dicopot, maka pici yang di kepala pun juga sunat diusap. Mengusap pici hukumnya sunat saja, yang wajib mengusap juz mana aja daripada kepala atau rambut yang ada pada batas kepala. Begitu. Memakai pici sama aja kita punya wudhu, ataukah kita tidak punya wudhu saat pakai picinya atau surbannya, tidak ngaruh. Pokoknya wudhu yang wajib hanya mengusap sebagian dari kepala, artinya sebagian mana aja daripada kepala kita, itu jadi dalam wudhu. Sehingga Al-Quran pada surat Al-Ma'idah ayat 6, wamsahu biru'usikum, Imam Syafi'i mengartikannya dengan hadis ini pendukungnya, usaplah bagian manapun daripada kepala kalian, tidak seluruh kepala. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mughirah bin Syu'bah As-Saqafi radhiyallahu ta'ala. Jadi kembali, pertama, hadis ini merupakan dalil yang kuat
yang menjelaskan bahwa kepala cukup diusap sebagiannya saja, tidak dipersyaratkan seluruh kepala kudu diusap. Tandanya Rasulullah mengusap bagian ubun-ubunnya saja. Kemudian kedua, bila kita di kepala kita ada surban atau ada pici, ada kopiah, maka sunnah supaya menyempurnakan, maka habis ngusap ubun-ubun itu atau bagian kepala itu, usap juga picinya dengan air itu agar supaya sempurna, dan itu ganjaran besar. Sehingga ngusap surban yang ada di pala atau ngusap kopiah yang ada di pala hukumnya sunat sebagai penyempurna daripada mengusap kepala, penyempurna. Tapi kalau tidak ada kopiah, pala kita sunat seluruhnya diusap di dalam mazhab kita Syafi'i, karena khurujan min khilafi man aujabah, karena keluar daripada perselisihan Imam Malik yang mewajibkan di mana seluruh kepala wajib hukumnya diusap. Ini wudu sudut pandang ulama ketika pada ayat yang memiliki pengertian banyak, maka masing-masing punya dalil tersendiri. Kemudian yang ketiga, dari hadis ini kita diambil paham tidak sah kalau sekedar ngusap sorbannya saja, enggak jadi. Artinya ngusap kopiahnya saja enggak jadi, tanpa dibuka. Ibarat perempuan pakai kerudung, kerudungnya enggak dilepas, enggak cukup ngusap kerudungnya aja tanpa mengusap kepala, karena akan keluar daripada wamsahu biru'usikum. Begitu. Jadi kalau ngusap surban saja wudunya tidak sah, tapi kudu ngusap bagian manapun dari kepala, baru kemudian disertai ngusap surban. Keempat, dari hadis ini diajarkan tentang kaki. Bagaimana kaki ini dalam wudu? Kaki itu dalam wudu bisa dibasuh, dan bila pakai khuf itu kaos kaki dari kulit, jadi kayak sepatu. Di daerah-daerah dingin biasanya pakai kayak begitu, kayak sepatu abri, tapi enggak ada bawahannya, kayak bayi. Jadi sehingga ketika sujud lentur dia, karena enggak ada tapak yang kerasnya itu. Namanya khuf. Begitu. Namanya khuf. Kemarin saya ke Arab, saya nyari-nyari ini, karena khuf yang ada udah rusak di rumah tuh. Saya dulu nyimpen khuf buat ngajar-ngajar ini. Jadi bukan sepatu khuf itu, tapi kayak sepatu, tapi lembek dia. Kalau dikira kaos kaki, dia bukan kaos kaki, wong dari kulit, air nggak nembus. Jadi kalau kita pakai khuf dalam wudu di daerah yang dingin, maka enggak perlu kakinya diusap, tapi cukup dalam wudu mengusap sepatu aja sudah jadi wudunya. Dan sholat pakai itu ke masjidnya, jalan pakai itu dan enggak dicopot-copot itunya tuh, namanya disebut khuf. Orang Jawa menyebutnya mujah. Begitu. Jadi kayak sepatu tapi bukan sepatu, kayak kaos kaki tapi bukan kaos kaki, melebihi mata kaki, namanya khuf. Begitu. Bisa dilihatlah sekarang ada Google gambar khuf, oh kayak begini nih, begitu. Tapi bukan kaos kaki, bukan pula sepatu. Kalau sepatu ada bawahannya yang kerasnya itu, kalau sujud jempol kaki kita nggak bisa dilipat. Kalau itu, kalau ini enggak. Jadi kayak sepatu bayi. Sepatu bayi itu bawahannya enggak ada alasnya, jadi nempel aja. Dan itu diajarkan dalam wudu. Sehingga surat Al-Maidah ayat 6 itu pada berbicara kaki, dibacanya ada yang membaca wa arjulikum ilal ka'bain, ada yang baca wa arjulakum ilal ka'bain. Asalnya wa arjulakum, kaki itu kudu dibasuh, tapi boleh bagi daerah-daerah yang dingin. Begitu di Indonesia mungkin Bromo lah masih dingin itu,
itu ketika kita dingin boleh kita pakai khuf, begitu, pakai khuf. Jadi kaos kaki dari kulit rapat, yang air nggak nembus ke situ, dipakai jalannya nggak rusak karena kulit, dan itu wudu boleh kita ngusap begitu. Kenapa khuf juga diajarkan? Karena Rasulullah SAW datang ke dunia ini dengan misi rahmatan lil alamin. Ada daerah-daerah yang iklimnya cuma dua, panas dan dingin, begitu iklimnya. Yang kayak begini nih, kalau udah dingin nusuk tulang, karena air tuh bisa jadi sakit, bahkan bisa mati saking dinginnya air itu. Maka Islam itu datang memberi kemudahan bagi daerah yang kayak begitu, pakai khuf. Diatur di dalam hukum Islam bagaimana kalau kita di rumah, batasnya ngusap di khuf ini berapa kali, kalau kita bepergian berapa kali. Biasanya diatur tuh di dalam hukum Islam, kalau bepergian 3 hari, begitu. Kalau di rumahan tidak bepergian sehari semalam, kita wudhu dulu pakai kakinya dibasuh pertama, nanti pakai sepatu, biar kemudian kita biar gampang kentut gitu batal, maka kemudian wudhu, pas kaki nggak usah diusap kakinya, usap sepatunya aja udah nyetrum, nggak perlu kakinya dibasuh, usap aja khufnya tuh, udah diusap khuf, udah wudunya sah. Itu kaki berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Mughirah bin Syu'bah, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a, bahwa Nabi SAW pernah berwudu, famasaha binasiyatihi, lalu dalam wudu itu prakteknya Nabi usap ubun-ubunnya doang, tidak seluruh kepala, wa alal imamati, dan surbannya, wal khufaini, dan mengusap 2 khuf atau mujah. Lanjutannya, wa an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma fi sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ibda'u bima bada Allahu bih. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma tentang tata cara hajinya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, ibda'u bima bada Allahu bih, mulailah dengan apa yang Allah memulai dengannya. Akhrajahun Nasa'i, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Nasa'i. Hakadha bilafdil amri, seperti ini redaksinya dengan redaksi perintah. Wa huwa inda Muslim bilafdil khobar, dan hadis ini di sisi riwayat Imam Muslim dengan redaksi berita. Wallahu a'lam bishawab. Artinya begini, lanjutannya, sahabat Nabi ada juga namanya Jabir bin Abdillah al-Ansari. Jabir ini rumahnya di Syi'ib Bani Haram, dan di rumah Jabirlah salah satunya, saudara, mukjizat Rasulullah, taksirut ta'amil qalil, memperbanyak makanan dikit. Saya berpesan sama antum semua, kalau antum ziarah ke Madinah, upayakan antum ziarahi namanya Masjid Bani Haram. Namanya Masjid Bani Haram. Itu begitu. Jadi di Madinah itu lebih dari 200 masjidnya Rasulullah. Di Madinah, di luar Nabawi, ada 200-an lebih. Salah satunya Masjid Bani Haram. Artinya Masjid Nabi Muhammad itu tempat sholatnya Nabi Muhammad. Itu rumah Masjid Bani Haram itu aslinya rumahnya Jabir bin Abdillah. Aslinya rumah sahabat Jabir ini. Lalu kemudian diabadikan oleh ulama, dijadikan masjid karena itu Nabi pernah sholat di dalam itu. Dan disitulah tuh Nabi makanan dikit jadi banyak. Kalau ente pengen duitnya nggak habis-habis, nggak pernah ngalamin lesu, karena dilihat bukan karena kena tekanan darah rendah, tapi kena tekanan dana rendah. Biasanya kalau kena tekanan dana rendah, lesu, jalan-jalan aja males banget. Nah, biar supaya nggak ngalamin susah, datang ke situ. Kami Tahadus bin Ni'mah
dengan teman-teman majelis itu ke masjid Bani Haram atau ke rumahnya Sayyidina Jabir bin Abdillah supaya jangan ngalamin susah dalam hidup, karena barakah banget kalau kita sudah ziarah ke masjid Bani Haram ini, karena di situ Nabi ngeluarin duit ora habis-habis begitu. Jadi biar ente punya uang tuh jangan sampai habis-habis. Ketika ditanya kerja, bang kerja di mana? Di kantor. Gajimu berapa? Alhamdulillah 5 koma. Gede dong, bukan tanggal 5 udah koma. Jadi abis itu udah stres saja. Nah jangan sampai ngalamin kayak begitu. Nah Jabir bin Abdillah ini banyak hadisnya, ribuan. 1440 hadis beliau sampaikan kepada umat. Beliau bercerita terkait dengan haji dulu nih, haji sebelum ngomongin wudhu. Padahal ngaji kita bab wudhu. Waktu haji, Nabi ditanya, ya Rasulullah, ini sa'i, Safa Marwa nih. Mulainya dari mana dulu? Apakah dari Marwa dulu menuju Safa? Apakah dari Safa dulu menuju Marwa? Ketika Nabi ditanya, Nabi jawab, ibda'u bima bada Allahu bih. Ente mulai saja ngikuti Allah sebut mana dulu. Di Al-Qur'annya inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya bukit Sofa lalu bukit Marwa. Oh kalau begitu kata sahabat, mulainya kudu Sofa dulu. Ya, begitu dalam bab wudu, karena kajian kita tentang fikih wudu. Hadis ini berbicara tentang tartib dalam wudu. Wudu ini bagaimana? Karena Al-Quran menyebutkan pakai huruf waw. Dalam surat Al-Ma'idah, ini mohon maaf, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Pakai waw, waw itu artinya dan. Telah pergi ke pasar Zaid dan Umar. Kalau dan berarti bareng. Beda dengan kata lalu atau kemudian. Telah pergi Zaid ke pasar kemudian Umar. Pastikan si Umar itu belakangan, Zaid duluan, karena bahasanya pakai kemudian, bukan dan. Al-Quran menggunakan dalam wudu, basuhlah wajah dan dua tangan dan usap kepala dan kaki. Karena dan ini boleh mana aja, boleh kaki dulu, boleh pala dulu, boleh tangan dulu, boleh wajah dulu, boleh pala dulu, mana aja. Ini dalam wudu ini bagaimana Nabi? Kata Nabi, ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah dalam wudu ngikuti apa yang Allah susun dalam Al-Quran. Wajah dulu, baru kemudian tangan, baru kemudian pala, baru kemudian kaki. Maka dari hadis ini bisa dipahami dalam wudu wajib tartib. Kenapa wajib tartib bukan sunat? Nabinya pakai segat redaksi perintah, ibda'u, mulailah, itu mananya perintah. Berarti wajib di dalam wudhu tuh memulainya dari pala dulu, lalu tangan, lalu wajah dulu, lalu tangan, lalu pala, lalu kaki. Karena Nabi perintahkan, sehingga kita sering dengar dari ulama, fardu wudu ada 6. Pertama niat, basuh wajah, lalu kemudian tangan, lalu pala, ngusap pala, lalu kemudian kelimanya kaki, keenamnya tartib. Dari mana bahasa ulama tartib? Nabinya bilang ibda'u bima bada Allahu bih. Redaksi hadis dalam sa'i wajib dari Bukit Sofa, ditutup nanti dengan Bukit Marwa. Tapi yang dimaksud karena kajian ini tentang bersuci,
wajib dalam wudu tartib. Kalau wudu kita nggak tartib, wudu kita nggak sah. Maka wudu kudu berurutan, dan itu banyak ditulis oleh ulama, sehingga fardu wudu totalnya ada 6. Niat bareng dengan membasuh wajah, 2 membasuh wajah, begitu. Kemudian 3 membasuh 2 tangan sampai siku. Keempat, mengusap bagian manapun dari pala. Kelima adalah membasuh 2 kaki sampai mata kaki. Keenam, tartib berdasarkan hadis yang kita bedah ini. Kurang lebih demikian. 2 hadis kita bedah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya. Sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Pakai ini. Kan sunnah mengusap peci atau Iya. laki-laki yang berlaku juga bagi perempuan. Kadang kita sering melihat perempuan kerudungnya nggak dibuka. Iya, baik. Apakah kemudian berlaku juga bagi perempuan yang kerudungnya nggak dibuka saat wudhu? Iya. Maka bagi perempuan ketika wudhu si kerudungnya nggak dibuka, disampirin di telinga toh kerudungnya ketika wudhu. Sunat ketika dia ngusap pala, si kerudungnya ini diusap. Itu ganjarannya lebih besar. Begitu ganjarannya. Dari 77 sunnah wudhu, salah satunya bila dia palanya ada penutupnya, apakah pici atau sorban ataulah kerudung, maka setelah ngusap bagian yang pokok, maka usaplah itu pici atau kopiah. Dan kalau perempuan pakai kerudung, usaplah kerudungnya. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baik. Iya. 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 Tapi kita wudunya mengikuti Imam Syafi'i, gimana tuh? Iya, baik. Inilah yang disebut talfik, Bapak. Jadi namanya makan pakai di warung Padang, harganya ngotot warteg enggak nemu. Maka kami selalu mengingatkan, dan ini tugas daripada para yang bawa rombongan biasanya. Maka jangan kagak ketika ngebimbing manasik haji atau manasik umroh, pesan kepada jamaahnya, kondisi sekarang tidak memungkinkan, maka selama di Mekah upayakan wudhunya madzhab Malik. Bedanya dikit wudhu madzhab Malik, bedanya jadi menggosok wajib. Jadi fardu wudhu ada 7 dalam madzhab Malik, itu begitu dalam fikih-fikih Maliki. Jadi wudhunya madzhab Malik selama di Mekah untuk menjaga di tawaf ini, begitu. Sebetulnya kalaulah orang Syafi'i itu mengerjakan aturan-aturan madzhab Syafi'i secara sempurna, yaitu bila dalam wudhu fardu wudhu 6 dalam madzhab Syafi'i, dan sunnah wudhu ada 77 sunnah. Bila semuanya dikerjakan, maka ulama madhab mana aja mengiyakan wudhu kita, asal wudhunya. Jadi kalau kita wudhu madhab Malik begini, sedikit saya ajarin. Dia tangan biasa, kan kita cuci, begitu tangan. Kalau dia pakai cincin rapat menjadi goyang-goyang, kumur-kumur, hidung biasa istinsak, wajah, ini kudu diusap. Tangan juga nggak boleh nih di keran begitu aja, tapi kudu digosok. Yang namanya mencuci itu dalam madzhab Malik, mencuci pakaian tuh digini-giniin, itu namanya mencuci. Kalau begini namanya bukan nyuci, nyiram, kata Malik. Itu Malik. Jadi sehingga dalam madzhab Malik ininya kudu diusap, begitu, begitu. Termasuk juga palanya kudu semuanya begini, palanya tuh diusap semuanya, kudu semuanya. Wudunya gini doang kok, nggak beda. Biasa telinga dan kaki juga sama diusap kakinya. Jangan kakinya begini di atas keran. Kan suka begitu-begitu tuh. Diusap juga kagak. Ini madzhab Malik tidak sah. Jadi kudu diusap. Begitu. Itu doang kok. Bedanya dikit. Dibanding harus kemudian madzhab Hambali terlalu keras gitu. Dan madzhab Abu Hanifah terlalu banyak perbedaannya. Dengan madzhab Malik sedikit perbedaannya madzhab Syafi'i. Jadi selama di Mekah tuh kalau kita umroh, haji, supaya haji kita mabrur, jangan selagu-lagunya begitu,
umroh kita buang duit banyak, maka kita harus benar-benar ada dasar ilmunya kalau ke Mekah. Sayang kalau nggak ada dasar ilmunya, rugi kita. Kurang lebih demikian. Allah alam. Sudah baik, kita baca Fatihah. Moga Allah beri kita ilmu yang manfaat. Moga Allah beri kita rezeki yang luas, yang berkah untuk bekal ibadah kepada Allah, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah.